Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah muncul banyak fitnah, banyak terjadi pembunuhan, perbuatan hina merajalela, perbuatan keji dan kemungkaran semisal zina, minum arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk dilakukan secara terang-terangan. Sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Demikianlah pula termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah dicabutnya ilmu. Kebodohan nampak, kuantitas kaum perempuan banyak sekali, kaum laki-laki hanya sedikit, sutra banyak dipakai, banyak orang menjadi penyanyi. Seseorang melewati kuburan orang lain lalu dia berkata, "Seandainya saja aku berada di posisi dia." Rasulullah bersabda, "Sungguh akan ada pada umatku beberapa kelompok manusia yang menghalalkan zina, sutra, khamr atau minuman keras dan alat musik. Adapun kaum wanita, bagi mereka adalah halal untuk memakai sutra dan emas berdasarkan sabdanya. Dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dari umatku, dan ia diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku." Hadis riwayat Ahmad. Laki-laki tak boleh berpakaian sutra. Siapa yang memakai sutra di dunia tidak akan mengenakannya di akhirat. Sabik dalam bukunya Fikih Sunnah menyatakan, mayoritas ulama berpandangan bahwa memakai sutra dan duduk beralaskan sutra haram hukumnya. Tidak ada pertentangan di antara mereka dalam masalah ini. Bagi perempuan, pakaian sutra tidak menjadi masalah. Diizinkan laki-laki berpakaian sutra kalau ada uzur. Anas menceritakan, Muhammad memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair menggunakan pakaian sutra karena penyakit gatal yang diderita kedua sahabat itu. Mazhab Syafi'i memandang ada beberapa ketentuan pada sutra yang bercampur bahan lain. Apabila sebagian besarnya adalah bahan sutra, pakaian itu diharamkan. Namun saat unsur sutranya hanya setengah atau kurang dari itu, pakaian tersebut tak diharamkan. Mazhab ini pun mengizinkan anak laki-laki menggunakan pakaian sutra. Namun sebagian besar ahli fikih berpandangan sebaliknya. Mereka berpedoman pada hukum larangan terhadap laki-laki. Itulah sesuatu yang harus diingat dan diamalkan oleh laki-laki. Jangan sampai hanya karena ingin menjaga penampilan dan terlihat bagus di mata manusia, kita tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan diri kita untuk tidak lagi memakai kedua hal itu sebelum kita merasakan penyesalan di akhir zaman kelak. Imam Nawawi mengatakan, lelaki diharamkan menggunakan sutra untuk pakaian dan untuk dijadikan alas duduk atau alas sandaran atau untuk menyelimuti diri atau sebagai penutup sesuatu atau segala bentuk penggunaan. Tidak ada khilaf dalam masalah ini kecuali satu pendapat yang mungkar yang disebut oleh Ar-Rafi'i bahwa laki-laki dibolehkan duduk di atas sutra. Ini pendapat yang batil dan sangat jelas kelirunya. Tidak boleh dipegang karena hadis sahih di atas. Ini adalah mazhab kami. Adapun memakai pakaian sutra, maka ini disepakati haramnya. Adapun penggunaan selain pakaian, Abu Hanifah membolehkannya. Adapun Malik, Ahmad, Muhammad, Daud dan selainnya sepakat dengan kami akan keharamannya. Dalil kami adalah hadis Huzaifah. Dan karena sebab pelanggaran menggunakan pakaian sutra, ini juga terdapat pada penggunaan sutra untuk selain pakaian. Al-Majmu'. Ternyata di abad ke-20 para ahli fisika telah menyelidiki hal ini dan kemudian menyimpulkan bahwa atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia. Dan jika pria mengenakan emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urin akan mengandung atom emas dalam kadar yang melebihi batas, dikenal dengan sebutan migrasi emas. Dan apabila ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer. Sebab jika tidak dibuang, maka dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah ini akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah suatu penyakit di mana orang tersebut kehilangan semua kemampuan mental dan fisik
serta menyebabkan kembali seperti anak kecil. Alzheimer bukan penuaan normal, tetapi merupakan penuaan paksaan atau terpaksa. Dan mengapa Islam membolehkan wanita untuk mengenakan emas? Wanita tidak menderita masalah ini karena setiap bulan partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh wanita melalui menstruasi. Itulah sebabnya Islam mengharamkan pria memakai emas dan membolehkan wanita memakai perhiasan emas. Itulah alasan agama Islam melarang pria memakai emas. Ternyata hal ini telah diketahui Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Subhanallah.